Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasanya ketua kelas silakan pimpin berdoa. Jawab cepat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Bagus ya. Nah, jadi kompetensi dasarnya menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan. Konstan itu tetap ya. Dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. Wah, jelas pada lalu lintas. Yang kompetensi dasar 4.4 menyajikan data dan grafik hasil percobaan gerak benda untuk menyelidiki karakteristik gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Berikut makna fisisnya. Di SMP kalian pernah dengar kinematika enggak? Ada yang tahu kinematika itu apa? Angkat tangan. Ya, Mbak Intan, apa kinematika? Kinematika adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak benda tanpa memperdulikan gaya apa yang mempengaruhinya. Wah iya, bagus ya. Jadi gitu kinematika ya. Jadi ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa melihat penyebab gaya yang menyebabkan benda itu bergerak. Nah, kira-kira manfaatnya belajar ini apa sih? Tahu nggak manfaatnya belajar ini apa? Belum tahu ya? Nah, kita akan belajar hari ini ya, biar tahu manfaat kinematika dalam kehidupan sehari-hari. Pak Kuku akan share lokasi Bendungan Randu Gunting ya. Saya akan share lokasinya. Oke, silakan kalian bisa cek di smartphone di grup kalian. Silakan buka ya. Nah, yang tidak bisa membuka, saya akan tampilkan di layar di depan ini. Nah, terlihat apa enggak itu anak-anak? Terlihat ya. Nah, di share itu. Nah, ini ada berapa rute ini? Ini rute untuk apa ini? Ini. Nah, itu? Pernah menggunakan Google Map? Pernah kesasar enggak? Pernah. Yang salah mapnya atau kalian salah bacanya itu? Dua-duanya ya. Ya, misal ini naik mobil. Naik mobil itu dia pilih rute kok nggak terdekat, Pak. Dia malah lebih berapa ini? Milih berapa? Berapa mobil? Kalau naik mobil dari SMA ke Randu Gunting berapa kilo? 26. Oke ya. Ini jalan yang bisa diakses mobil. Nah, kalau jalan kaki itu berapa kilo itu? 14 kilometer. Nah, sekarang ada tulisan 48 min, 38 min, 2HR, 54 min. Itu apa artinya? Waktu. 2HR itu apa? Hari? 2 jam. 2 jam ya, bukan 2 hari, hours ya. Jadi artinya apa ini? Waktu apa? Waktu tempuh ya. Waktu tempuh untuk sampai ke sana. Nah, sekarang lihat, motor dan jalan kaki jaraknya sama, kok waktu tempuhnya beda? Kenapa? Ya karena kalau motor Oh iya, motor lebih cepat. Kalau naik mobil dan motor sama-sama bisa cepat, tapi beda. Rutenya beda ya. Oke. Nah, rutenya beda. Nah, di kinematika ini masuk ya. Sekarang saya kasih kasus permasalahan ya. Ini masalah kinematika ya. Misal ini. Coba dibaca coba. Rizky dibaca Rizky. Akan tetapi waktumu harus tersisa 10 menit untuk mengisi BBM. Buatlah rencana perjalanan kelajuan motormu agar sampai di lokasi tepat waktu. Oke ya. Tahu ya. Misal tak kasih tugas kalian ke Randu Gunting, melewati rute Todanan Japah yang jalannya bagus ya. Nah, tapi waktumu harus tersita 10 menit. Nanti kalian bagaimana membuat rencana perjalanan? Berapa kelajuanmu? Misal nanti saat Todanan sampai pom bensin, jaraknya berapa dilihat di Google Map. Wah, aku butuh kelajuan berapa ya, dihitung nanti. Kita akan belajar di situ. Menarik nggak ini? Menarik ya.
Oke, saya akan mulai lagi ya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, terlebih dahulu kita akan belajar ya mencari hubungan jarak, waktu, dan kelajuan yang akan kita lakukan di aktivitas hari ini ya. Tapi sebelumnya saya akan membagi kelas ini menjadi 6 kelompok. Nah, silakan perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk ambil lembar yang saya kasih sini. Hubungan jarak, waktu, dan kelajuan ya. Aktivitas pertama, kita akan menyelidiki pengaruh jarak terhadap kelajuan ya. Sebelumnya saya pacu semangatnya dulu ya. Nanti kalau saya bilang semamu tuh siap belajar, siapa gitu ya. Gitu ya, saya semangat. Oke. Semamu tuh siap belajar? Siap. Oke, sip. Nah, saya butuh 3 orang cowok ya. Ingin menyelidiki pengaruh apa? Jarak terhadap kelajuan. Yang pertama itu, aktivitas yang pertama itu kita. Nah, kalau kita ingin menyelidiki pengaruh jarak terhadap kelajuan, berarti variabel bebas yang kita ubah-ubah itu apa aja? Nanti variabel bebasnya apa? Ada yang tahu? Jarak. Yang kita meneliti jarak berarti jaraknya diganti. Nah, ini saya tandai ya. Nah, ini Fuad. Dari sampai sini. Wisnu sini saja. Mulai. Nanti kalian menghitung 1, 2, 3 ya sama-sama. Cukup sampai 3 detik. 3 detik kalian harus sampai finish masing-masing. Ada pertanyaan? Perhatikan ya. Kelajuan masing-masing temanmu. Bagaimana kelajuannya? Ya. Siapa yang paling cepat, siapa yang sedang, siapa yang paling lambat. Amati ya. Mulai. 1, 2, 3. Oke, stop. Udah dapat datanya? Diamati? Oke. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Oke. Dah. Sekarang buat tabel. Nah, karena tujuan dari ini kalian harus bisa membuat tabel. Itu di kertas yang saya berikan, diisi. Silakan tulis hasil pengamatan ya. Yang pertama, menyelidiki pengaruh jarak terhadap kelajuan. Silakan buat tabel. Yang kiri variabel bebas, yang kanan variabel terikatnya, kelajuannya. Silakan didiskusikan, dibuat ya. Rizky sudah ya? Oke, bagus. Coba lihat. Oke ya. Dari sedang Fuad. Oke, mudah. Oke. Sebelum saya mulai, coba kalian lihat. Ya. Coba perhatikan bagaimana jarak yang ditempuh setiap waktu ya. Perhatikan jarak yang ditempuh setiap waktu. Nanti kamu tulis waktu dan jarak yang ditempuh ya. Silakan diamati. Saya akan mulai. Nah, silakan diamati lagi di HP kalian. Kemudian diskusikan kembali, dibuat tabelnya. Ya? Mengerti ya? Diskusikan kembali, buat tabelnya. Kegiatan ketiga, kita akan menyelidiki pengaruh kelajuan terhadap waktu. Ya, kalau kita ingin menyelidiki pengaruh kelajuan terhadap waktu, berarti variabel bebasnya adalah kelajuannya. Berarti nanti yang diubah-ubah adalah kelajuannya. Perhatikan bagaimana kelajuannya mobil A, B, dan C. Kemudian lihat waktunya ketika sampai finish. Aku mulai ya. Oke, saya start. Oke, ulangi lagi. Oke. Boleh kalian ulangi lagi lihat di animasinya di HP kalian.
Silakan disusun lagi, buat tabelnya, kemudian buat simpulannya. Sekarang ada berapa kesimpulan yang kalian dapatkan? 3. Oke ya. Aku akan tulis di depan. Saya tanya kelompok 2. Coba dibacakan apa hasil kesimpulannya untuk pengamatan 1. Berbanding lurus dengan kelajuan. Jarak berbanding lurus dengan kelajuan. Yang lain sama atau beda? Sama. Ada yang berbeda? Tidak? Oke. Dibalik boleh nggak, Cah? Boleh. Kelajuan berbanding lurus dengan jarak. Kesimpulan 3, kelajuan berbanding terbalik dengan waktu. Kelajuan berbanding terbalik dengan waktu. Kelajuan tadi apa? V. Berbanding terbalik. Terbalik itu berarti 1 per, ya. 1 per T. Tandai huruf S-nya. S tadi apa? Jarak. S. Oke. Mana lagi ada S-nya? Oke. Ini ya, caranya lihat. S, ada S ya. T. Maka kita bisa tulis S sama dengan V kan? V dan T. Nah, mudah ya. Dari situ hubungannya jarak kelajuan dikali waktu. Berarti T apa? Lihat di situ berbanding apa? Nah, gitu ya. Nah, ini adalah rumus GLB. Bagaimana karakteristik gerak lurus beraturan itu? Kecepatannya bagaimana? Konstan, ya. Kecepatannya tetap. Ya, rumusnya itu, ya. Ya, untuk selingan saja ini ya. Saya akan ajari nyanyinya gini. GLB SV kali T, TS per VV S per T. Nah, udah ya. Gitu ya. Saya ulangi lagi ya. TS. Nah, lagi. Nah, gitu ya. Coba sekali lagi yuk. Yuk, 1, 3. GLB SV kali T, TS per VV S per T. Udah, tepuk tangan tuh kalian. Udah ya, gitu. Itu disebut sebagai jarak rute yang kita lewati. Kalau perpindahan itu hanya diukur dari posisi awal ke posisi akhir. Berarti dalam sehari-hari misal kita tadi pengen ke lokasi sana ya. Motor kita itu menunjukkan kelajuan apa kecepatan? Speedometer. Kelajuan ya. Itu kelajuan. Itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke masalah di awal tadi yang kita angkat. Ya. Saya tampilkan di sini. Tadi ke lokasi berangkat jam 9, harus sampai sana tepat waktu ya, 48 menit. Tapi harus tersita 10 menit. Berarti sisanya 38. Berarti harus sampai jam 9.38 atau sebelumnya. Ya, Pak Buka akan membimbing diskusi kalian. Saya akan bantu, silakan kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Kemudian sudah 1 km ini. Jadi cari kelajuannya. Mudah ya kelajuan nanti pakai tulisan dia. Oke, S. Apa ada? Sini ya, ada sini. Oh, sini ada. Jadi di sini saya akan menyampaikan pendapat tentang permasalahan ini. Jarak lokasi adalah 26 km. Berangkat jam 9. Rencana perjalanan rute 1 sekolah ke pom bensin 1 km. Jadi sampai lokasi pukul 9,32 menit. Masih tepat waktu. Meskipun tersita 10 menit. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, Pak Kuku akan menyimpulkan ya pelajaran hari ini. Tadi pertama kita mempelajari tentang apa? Kinematika. Ya. Manfaat kinematika tadi kita bisa memprediksi waktu perjalanan ya. Misal tadi kita dari sekolah misal ke Randu, kita bisa buat rute
perjalanan kita, rencana kecepatan kita ya, kita bisa cari tahu di situ ya. Ya, sekian pelajaran dari Pak Kuko, silakan nanti pelajaran lain ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Berapa orang? Siap, Pak. Berdoa, mulai. Masih ingat gak apa perbedaan jarak dan perpindahan? Ada yang berani? Angkat tangan. Iya. Jarak adalah besaran skala yang menyatakan panjang lintasan atau rute yang dilalui. Iya. Sedangkan perpindahan besaran vektor yang menyatakan panjang posisi awal ke posisi akhir. Jadi jarak dan perpindahan akan sama besarnya jika lintasannya lurus. Oke, betul. Tepuk tangan ya. Makasih email ya. Oke, bisa terlihat ya. Nah, di sini Pak Kuko punya bidang miring ya. Bidang miring. Yang ini lintasannya lurus datar ya. Saya punya kelereng. Ya. Saya punya kelereng. Ya, saya punya kelereng. Coba bayangkan, hanya kelereng saya jatuhkan dari bidang miring ke sini, maka kelerengnya akan apa aja? Menggelinding, ya, menggelinding. Coba amati. Oke. Nah, saya lihat ya, bagaimana kecepatan kelereng saat di bidang miring? Cepat. Kalau pas di bidang datar? Melambat. Awalnya diam atau bergerak? Kelerengnya? Diam kan? Pas saya lepaskan dia tambah cepat atau tambah lambat ketika di bidang miring? Tambah cepat. Nah, ini kalau bidang miring namanya gerak dipercepat. Pas dia di bidang datar, gerakannya bagaimana? Nah, diperlambat. Ini disebut gerak diperlambat. Nah, gerak dipercepat atau gerak diperlambat ini kita sebut sebagai GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Saya akan mulai dari sebuah permasalahan ya. Seperti kemarin waktu GLB saya mulai dari permasalahan, ini pun juga saya akan mulai dengan sebuah permasalahan ya. Coba dilihat di depan ya. Itu ada apa, Cak? Mobil. Terus yang itu apa itu? Lampu merah ya. Harusnya kalau lampu merah mobilnya berhenti. Nah, ada suatu kasus ya. Misal ada orang naik motor atau kamu naik mobil. Nah, ketika lampu merah, dia itu baru sadar setelah 2 detik ya. 2 detik dia baru sadar lalu melakukan pengereman ya. Awalnya kecepatannya berapa? 72 km per jam. Cepet apa enggak itu? Nah, cepet banter. Nah, dia baru sadar setelah 2 sekon, jaraknya 120 meter dari lampu merah. Setelah 2 sekon baru direm dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, mobil ini kena tilang apa enggak? Kena tilang itu jika apa? Melewati garis marka ini ya, garis putih itu ya. Nah, nanti kena tilang apa? Tidak. Itu permasalahan yang kita selesaikan dari ini. Silakan nanti kalian amati. Ya, semua diam. Silakan amati kecepatan setiap detiknya. Oke, 1, 2, 3. Ya, perhatikan kecepatan setiap detik. Ulangi ya. Saya ulangi lagi. Perhatikan tabel yang sudah kalian buat.
Ketika 0 sekon kecepatannya berapa? 1 apa? 1 meter per sekon. Ketika 1 sekon 3 meter per sekon. Nah, saya tanya, pertambahan kecepatannya setiap detik itu berapa? 2 terus ya? Oke. Berarti kalau saya boleh tuliskan, bertambahnya berapa ini? 2 terus ya? Nah, 2 meter per sekon per setiap detik ya. Tambahnya 2 meter per sekon setiap sekon atau detik ya. Berarti ini kita boleh 2 meter per sekon per sekon ya. 2 meter per sekon lagi. Jadinya apa dibalik? 2 meter per sekon kali 1 per sekon. Berapa aja? 2 meter per sekon kuadrat. 2 meter per sekon kuadrat ini disebut apa aja? Tahu nggak? Apa? Apa ini? Salah. Percepatan. Nah, inilah yang disebut sebagai percepatan. Jadi definisi percepatan itu apa? Pertambahan kecepatan setiap detik. Ya, dicatat ya, bahwa percepatan itu adalah pertambahan kecepatan setiap detik. Gitu ya. Simbolnya kita tulis. Disimbolkan apa ini? A ya. PT, P1 tadi apa? 1 ini adalah P0. Plus 2 tadi apa? A. 1 2 ini apa? T. Nah, kita dapatkan rumus kecepatan akhir VT sama dengan V0 plus AT. VT tadi apa rumusnya? V0 plus AT. Integral V0 plus AT ya, terhadap waktu ya. Jadinya apa ini? Ya. Silakan diletret dulu. Silakan diletret dulu. Ya sudah, enggak apa-apa. Yang lain sama apa tidak? V0T plus setengah AT kuadrat ya. Baik, kita dapatkan rumus untuk GLBB. V0T S-nya plus setengah AT kuadrat gitu ya. GLB SP kali T, TS per PV S per T. GLBB S integral VT, VT V0 plus AT. Kayak gitu ya. Nah, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Yang perlu kalian ingat adalah prosesnya ya. Lagunya hanya untuk membantu saja ya. Kalau diingat prosesnya, kemarin ini bisa ya mendapatkan rumus SV kali T. Dengan beberapa aktivitas kita dapatkan rumus ini. GLBB pun juga sama. Dengan aktivitas tadi kita bisa mendapatkan rumus VT V0 plus AT dan S V0T plus setengah AT kuadrat. Masalahnya ini ya, 72 km per jam. Maka kita harus ubah jadi apa? Meter per sekon. 72 km per jam. Nanti kalian ubah dulu jadi meter per sekon. Perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. Lihat Cang. Kalau perlambatan itu nanti A-nya itu negatif. Negatif. Di sini tadi apa? A itu percepatan positif. Kalau perlambatan A-nya negatif. Gitu ya. Diperlambat berarti akhirnya sampai apa? Kalau berhenti VT-nya 0 atau tidak? 0. Kalau berhenti VT-nya nanti 0. Oke, ada kesulitan? Tidak.
Tidak ada ya. Cari dulu apa yang pertama kali dicari? Ini merubah. Oke, merubah ya kecepatannya ya. Oke, bisa merubah kecepatan? Bisa, dilanjut. Kelompok ini ada kesulitan? Tidak. Bisa merubah kecepatannya? Bisa. Oke. Oke, silakan dilanjut ya. Silakan kerjasama. Kilometer ke meter berapa? Dikali apa dibagi? Dikali. Oke ya. Masa dikali 2? 1 kilometer berapa meter? 1000 ya. Tambah 03 nanti ya. Kalau jam, sekon 1 jam ada berapa detik? 3.600 ya, tinggal dibagi. Iya, itu ya untuk mengubah kecepatannya. Setelah 2 sekon jarak ditempuh berapa ini? 20 meter per sekon kali 25. 2 sekon ya, ketemu 4. Oh ya, betul ya, 20 kali 2 ya. Berarti GLB ini ya. Waktu yang dibutuhkan untuk berhenti berapa ini? Tahu dari rumus mana ini rumusnya? Rumus mana? VT-nya mana rumus VT-nya? Min 20 bagi min 2 ketemu? Min 20 bagi min 2 berapa? 10 sekon ya, itu adalah 10 sekon itu adalah T saat berhenti ya. Kecepatannya berapa? 20 meter per sekon. Saat 2 sekon berapa jaraknya? 40 GLB ya. P kali T ya, ini oke. T-nya apa? 10. T-nya 10. Oke, dari rumus VT ya. Oke, bagus. Min 2 10. S-nya? 100. Berarti kalau dijumlahkan jaraknya berapa? 100 tambah 40 berapa? 140. Padahal jarak sebelumnya 100? Melebihi enggak itu? Berarti? Ya. Oke, yang lain gak usah rame ya. Jangan rame dulu. Ya betul, nggak apa-apa. Semua sepakat setelah 2 sekon menempuh jarak 40 meter? Semua sama? Sama ya. T pakai rumus apa? PT min V0 per A. Dari rumus apa itu tadi? Dari rumus PT tadi ya? Pindah ruas T-nya 100 meter. Totalnya berapa berarti? 140. Melebihi nggak? Lebih. Berarti? Kena tilang ya. Oke, terima kasih untuk Amel. Tepuk tangan ya. Amel. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Ada punya pendapat lain? Gak ada ya? Oke. Lengkapi. Silakan itu dicari tanda tanya itu yang mengisi itu apa? Ya. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Dilengkapi ya. Apa jawabannya? Udah lanjutkan. Ya kelompoknya ini. Ya cepat ya dilanjutkan. Silakan dilanjut. Baris kedua. Lanjutnya setelah itu apa? Diisi yuk. Udah lanjutkan. Oke, sudah ya. Nah, ini kita dapatkan satu rumus lagi untuk rumus GLBB 2AS VT kuadrat min V0 kuadrat. GLBS V kali T DS per P PS per T. Yang GLBB GLBBS integral PT PT V0 plus AT. Lagi ya. GLBS V kali T DS per P PS per P. GLBBS integral PT PT V0 plus AT. S sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. Persamaan yang tepat untuk jarak posisi gerak benda di
pembelajaran hari ini cukup sampai sini. Kita sudah belajar tentang GLBB. GLBB gerak lurus berubah beraturan. Bisa dipercepat, bisa juga diperlambat. Ya, kita sudah mencari rumus-rumusnya tadi ya. Kita sudah memformulasikan. Kita dapatkan rumus VT tadi V0 plus apa tadi VT? V0 plus AT. S tadi dicari dengan cara apa? S-nya integral VT. Kita dapatkan V0T plus setengah AT kuadrat. Ya, kita juga tadi mencari rumus satu lagi ya dengan mensubstitusikan T ke persamaan S. Kita dapatkan 2AS sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat. Nah, kita juga sudah menyelesaikan permasalahan tadi. Masalah lalu lintas ya. Jadi gitu. Jadi nanti ketika kalian berlalu lintas, hati-hati ya ketika melakukan kecepatan tinggi itu ya. Maka ngeremnya tuh jangan dadak ya. Kalau kalian naik motor dengan kecepatan tinggi, kalau ngerem hati-hati ya. Dalam lampu merah jauh-jauh sudah mengurangi kecepatan ya, direm. Jangan sampai kena tilang. Gitu ya. Dah. Ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak. Ada ya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.